Ada Tuhan yang mimpin jalan kami. Di akhir tahun ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah membimbing kami sejauh ini. Tuntun kami lagi, jangan lepaskan, Engkaulah pemimpin kami yang terutama. Pemimpin kami yang terbaik, Kau tidak pernah menyesatkan kami. Kau selalu menuntun kami di jalan kebenaran. Rumput hijau, air tenang yang di depan sana yang Tuhan sudah sediakan. Sampaikan sabdamu, urapi hambamu untuk melakukannya, demi umatmu keluarga saat teduh, sembunyikan di balik salibmu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya mendapat satu rema yang saya jadikan judul khotbah saya. Kalau Tuhan yang pimpin, aman. Saya ulangi lagi, kalau Tuhan yang pimpin, aman. Saya tahu Tuhan kalau jalan di depan, kita tidak usah takut apapun juga, sekalipun kita tidak maha tahu. Tidak ada faktor kejutan yang bagaimana. Karena segala sesuatu kita akan tanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Di cerita-cerita seputar bulan Natal, Matius pasal 2 yang saya pilih sebagai ayat pembahasan kita, ayat 6-12. Ini cerita tentang orang-orang Majus dari timur. Saya akan bacakan ya ayat-ayatnya. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Inilah nubuatan mesianik. Ini adalah sebuah prediksi dari jauh hari. Bahwa akan lahir di tanah Bethlehem. Bethlehem padahal pupuk bawang di Israel. Dia bukan kota utama, dia kota yang terpencil. Tapi Tuhan memilihnya menjadi kelahiran juru selamat. Yang perlu kita perhatikan dari ayat yang baru kita baca adalah Yesus itu siapa? Ada sebuah deskripsi tentang Mesias. Akan bangkit, pada mula akan bangkit, di kalimat penghabisan ayat 6, daripada mula akan bangkit seorang pemimpin. Katakan pemimpin. Seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dia kedua-duanya. Ya pemimpin, ya gembala. Sebenarnya gembala itu adalah pemimpin domba. Bukan hanya gembala sidang, pendeta, hamba Tuhan. Tapi Yesus disebut sebagai gembala agung umat manusia. Orang yang mau dipimpinnya, Tuhan pasti pimpin orang itu dengan benar. Tuhan tidak pernah salah jalan. Domba tinggal percaya aja biar Tuhan jalan di depan. Gembala adalah pemimpin. Jangan menganggap profesi gembala di zaman Israel atau gembala bahkan di zaman kini. Hari ini kita masih melihat shepherds, ya. Shepherds ada misalnya waktu saya pernah pergi ke Selandia Baru. Jangan jauh-jauh di tanah air sendiri, ada banyak sekali gembala-gembala, kambing domba, sapi. Mereka mengikuti tuntunan sang gembala. Gembala ke kiri, mereka ke kiri. Gembala ke kanan, mereka ke kanan. Bahkan gembala yang setir, mereka ke kanan atau ke kiri. Gembala itu bukan suatu profesi lemah. Bagi domba-dombanya, sang gembala itu segala-galanya. Dialah arah angin sesungguhnya. Dialah direction atau tujuan hidup mereka. Gembala adalah pemimpin. Jangan jadikan Yesus hanya sebagai gembalamu. Wah, dia nice, baik-baik saja. Dia lemah lembut. Tapi Yesus itu juga pemimpin karena dia gembala agungmu. Nurut dong sama dia. Nurut arahan Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi, dan kasihilah. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni sekalipun susah, ampunilah. Karena itu arahan dari Tuhan. Itu selalu benar. Pertama-tama menuntun kita ke jalan benar. Berikutnya ke rumput hijau air tenang. Tuhan selalu tuntun kita ke jalan kebenaran dulu sebelum kepada berkat-berkatnya. Jesus is our great leader. Yesuslah pemimpin kita yang utama. Mari kita belajar untuk menurut. Dan apa-apa itu belajar berikan ruang untuk Tuhan berbicara. Biar Tuhan punya kata pertama dalam hidupmu dan Tuhan kata terakhir. Kalau masuk hadirat Allah itu jangan bawa idemu. Tapi terbukalah untuk ide Allah. Waktu masuk ke hadirat Tuhan itu jangan kaku hatinya. Tapi yang mudah dibentuk begitu. Tuhan itu harus mendapatkan tempat pertama. Biar dia yang punya kata pertama dalam hidupmu.
Kalau segala sesuatu itu dimulai dari kita, sia-sialah kita membangunnya. Tapi kalau Tuhan punya ide, kalau inisiatifnya itu dari Roh Kudus, kalau itu adalah kehendak Bapa, wow, percayalah apapun yang kau bangun di atasnya, pasti direstui, pasti disertai, bahkan dibela. Tapi Tuhan juga harus menempati tempat yang terakhir. Tempat terakhir itu bukan berarti Tuhan yang paling belakang. Tempat terakhir itu artinya Tuhan yang ketok palu. Keputusan akhir itu harus pada kedaulatannya. Kita sudah persiapkan semua, kita sudah berangan-angan, Tuhan berkata no, ya jangan jalan. Karena dia seorang pemimpin, dia leader kita. Leader itu berjalan di depan, tapi leader juga berjalan di belakang. Misalnya waktu anak-anak saya masih kecil, kami berlibur di tempat mana ramai sekali pengunjung, terlalu penuh manusia. Saya sebagai ayah, istri dan anak-anak saya jalan di depan, saya di belakang. Anak-anak saya masih kecil. Nanti kalau diambil dari belakang gimana ya? Namanya orang tua tidak bisa terlalu berhati-hati. Kan di mana-mana ada rawan kejahatan. Leader kadang berjalan di depan dalam setiap keputusan, tapi kadang-kadang berjalan di belakang pula. Dia yang harus jaga. Tahukah Tuhan yang menjaga baris belakangmu? Makanya keputusan akhir itu harus di tangan Tuhan. Jangan berkata, tapi aku sudah begini, aku sudah begitu. Aku sudah bayar lagi. Gimana? Ini sudah, Tuhan suruh kita misalnya putus hubungan dengan orang tertentu karena orang itu menjadi pengaruh yang buruk dalam hidupmu. Nanti apa kata teman? Udahlah, jangan peduli apa kata dunia. Tapi aku sudah berteman dengan dia lama. Kalau Tuhan bilang, kalau Tuhan sudah mengambil keputusan, jangan dilawan. Dia seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tapi Yesus sekarang juga adalah gembala kita. Berarti bukan hanya orang Israel saja, tapi setiap orang percaya. Ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. He's lying. Kita semua tahu dalam cerita ini Herodes berdusta. Dia bohong, dia tipu. Dia tidak jujur. Herodes ini tahu bahwa Kristus dilahirkan di Betlehem. Dan dia langsung mengambil sebuah langkah. Jurus membunuh. Dia ingin habisi anak ini. Karena dalam sejarah tercatat bahwa Herodes ini seorang raja yang sangat paranoid dan gila hormat. Demi posisinya dia rela untuk menghabisi nyawa. Dan dia tidak boleh ada bayang-bayang siapa yang bisa jadi ancaman. Bahkan di dalam sejarah pun dituliskan yang namanya Herodesan ini di dalam semua silsilah keluarganya. Bahkan ada noda-noda darah. Mereka membunuh keluarga sendiri, kerabat sendiri, bahkan anak kandungnya. Kayak gini-gini itu sudah biasa dalam politik kerajaan yang tidak takut akan Tuhan. Nah, Herodes ini licik sekali. Yesus menyebut dia the fox atau si serigala. Dan Herodes panggil yang namanya orang-orang Majus itu, yang orang-orang Majus ini tidak punya curiga. Mereka ini orang-orang yang polos, ketara hati mereka bersih. Mereka cari juru selamat dan mereka itu pergi dari tempat jauh loh. Mereka ini raja-raja, orang-orang Majus dari timur. Pergi ke Yerusalem itu jalan kaki, naik unta. Tidak mudah. Mereka itu hatinya mencari Tuhan. Dan mereka tidak biasa dengan pikiran negatif. Dan Herodes itu mencoba untuk menjebak mereka. Dia dengan diam-diam Herodes memanggil mereka. Lalu Herodes dengan teliti menginterogasi. Tanpa mereka terasa mereka sedang diinterogasi. Herodes itu pakai manis-manis, pakai dengan cara yang persuasif sekali, dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak, tepatnya di mana. Maksud hati Herodes tidak ketahuan. Orang-orang Majus belum merasa. Herodes itu ingin pakai informasi yang dia bisa dapatkan untuk membunuh bayi Yesus. Karena itu dari ayat 7 dan 8 kita bisa tarik sebuah pelajaran. Kalau Yesus memimpin kita, hati-hati dengan manusia yang punya maksud hati yang jelek.
Setan itu selalu berusaha untuk mencuri kepemimpinan Allah dalam kehidupan kita. Setan berusaha untuk menggagalkan. Yang namanya iblis itu selalu tujuan akhirnya ya adalah untuk membinasakan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Kalau orang-orang Majus ini innocent sekali, polos-polos. Kita sudah punya firman, bahkan kita sudah baca story ini. Kita juga harus belajar menjadi orang yang pintar. Hati-hati dengan yang namanya bisik-bisik dan desas-desus. Jangan ada hubungan dengan yang gitu-gituan, gosip, fitnah, bicara di belakang orang, bicara kejelekan, ya. Lalu yang hoax-hoax, semua yang sirkulasi itu report-report yang negatif melulu. Hati-hati dengan yang sifatnya itu bayang-bayang dan remang-remang. Kalau Herodes itu dari Tuhan, termasuk dari paket kepemimpinan Allah atas orang-orang Majus yang mencari Yesus. Nggak mungkin dia diam-diam, pasti terang-terangan. Apapun yang dari Tuhan itu dari terang. Apapun yang dari Roh Kudus itu di dalam terang. Harusnya orang-orang Majus pada titik itu menaruh rasa curiga. Something fishy, ada udang di balik batu nih. Ada sesuatu, meskipun aku belum bisa mengutarakannya, rohnya harusnya peka. Dan harusnya bisa lebih hati-hati dan menguji. Kenapa dia harus dengan bisik-bisik ya? Dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu tidak terang-terangan. Siapapun yang dari Tuhan dalam hidupmu sebagai bagian dari kepemimpinan Allah atas hidup Anda. Tuhan juga bisa kirim loh orang-orang sebagai rambu. Dan Tuhan juga bisa mengirim kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, bahkan manusia di sekeliling kita sebagai tanda. Tapi apapun yang dari Tuhan itu selalu dapat diterangi. Apapun dari Tuhan itu selalu dapat diuji dengan kebenaran. Diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Motivasinya tersembunyi. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Nah, pertanyaan saya adalah, saya nggak tahu sebanyak apa orang Majus itu beri dia informasi. Tapi kemungkinan orang Majus sendiri tidak banyak kasih info karena mereka sendiri masih mencari. Untungnya at this stage Tuhan izinkan di level ini mereka diinterogasi. Kalau nanti dia sudah ketemu sama bayi Yesus, kalau Tuhan tidak peringatkan dan Tuhan tidak luputkan, lalu Herodes baru ketemu saat itu, bisa-bisa tahu deh alamat Tuhan di palungan. Ya, pencobaan itu Tuhan selalu izinkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mencobai kita ya, tapi kalau Tuhan izinkan itu waktunya selalu tepat untuk kita kalahkan. Tapi di sini saya belajar sesuatu yang sangat indah. Kalau Tuhan sedang memimpin hidupmu ya, jika Tuhan adalah pemimpinmu, don't talk too much please. Jangan terlalu banyak bicara sama manusia, seperlunya. Itu pun harus pilih-pilih kepada siapa Anda berbicara. Dan siapa yang Anda dengarkan, jangan sembarangan. Don't talk too much. Ada seorang hamba Tuhan yang waktu itu masih muda, kurang berpengalaman. He talk too much, dia terlalu banyak ngomong. Berakhir di mana tahu nggak? Berakhir di dalam sumur. Lalu dijual ke saudagar, berakhir di rumah Potifar. Namanya Yusuf. Ceritain mimpi kok kepada orang yang tidak simpatik. Ceritakan mimpi kok kepada orang yang iri hati. Malah irilah mereka. Malah berbuat sesuatu untuk menggagalkannya. Karena kalau setan menghinggapi orang ya, setan will try to destroy you. Setan, iblis akan mencoba untuk membunuh mimpimu. Dengan teliti mereka bertanya. Herodes bertanya kepada orang Majus. Tapi orang Majus itu memang belum punya banyak konten, jadi ya nggak bisa share apa-apa. Tapi saya rasa mereka sudah sempat cerita-cerita info sesuatu. Buktinya di ayat 8, Herodes menyuruh mereka ke Bethlehem. Jadi agak sedikit ada bocor halusnya di sini. Tapi kita sudah harus lebih pintar dari orang Majus. Meskipun mereka adalah orang-orang yang bijaksana, tapi kita sudah tahu ceritanya. Hari ini kita punya Kristus. Kalau mereka masih mencari Yesus, kita sudah punya Yesus. Yesus tinggal di dalam diri kita. Makanya itu be smart. Don't talk too much. Karena dengan banyak berbicara, banyak pula orang mengatakan sesuatu yang salah dan tidak seharusnya. Banyak orang spill informasi atau menuangkan info terlalu banyak daripada yang ditanyakan. Buat apa sih? Buat apa? Apalagi kalau hatinya dihinggapi roh pembuktian diri. Waduh, biasanya nanti over orangnya cerita.
Buat apa kita cerita sembarangan kepada sembarangan orang? Ujungnya nggak baik kok. Rahasia itu adalah aset kita. Kalau kita nggak jaga, orang lain punya, itu bisa menyerang kita. Kita lihat sekarang di ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Luar biasa ya. Tuhan tuntun orang Majus. Padahal orang Majus ini bukan orang Yahudi, bukan umat pilihan Allah. Bukan anak-anak Abraham lah. Tapi mereka kok bisa ketemu Tuhan ya? Makanya ada pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya tambahkan. Di mana ada hati yang tulus cari Tuhan, pasti ketemu Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, barang siapa mencari dia mendapatkan. Apalagi kalau cari Tuhan. Nggak mungkin Tuhan main petak umpet sama orang itu. Meskipun pewahyuan mereka kurang. Mereka itu belajar cuma dari bintang. Sedangkan orang Yahudi, umat Yahudi, mereka belajar dari Taurat. Mereka belajar dari sesuatu yang ngawang di angkasa. Sedangkan bangsa pilihan belajar dari apa yang tertulis jelas-jelas. Tapi Tuhan tetap membuat mereka menemukan. Tuhan itu selalu akan buka jalan bagi orang yang mencarinya. Dasarnya apa Tuhan itu menuntun kita? Dasarnya hati kita itu harus bersih. Hati kita harus tulus. Bukankah di kitab Mazmur dikatakan begini, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bagi orang yang bersih hatinya. Pasti ketemu. Orang yang cari keselamatan pasti ketemu Yesus apapun agamanya. Satu hal menuntun kepada hal lain pasti akhirnya berakhir di kaki Tuhan. Orang yang mencari solusi pasti Tuhan berikan kepadanya hikmat-hikmat Allah. Tapi kalau orang cari masalah nggak akan ketemu apa-apa. Mungkin ketemu sama setan saja. Dan mereka dituntun sama Tuhan. Dan tentunya mereka mengalami satu rintangan yang mereka belum sadari, yaitu Herodes tadi yang kita baca di ayat sebelumnya. Waktu Tuhan menuntun kita dari satu jalan kepada jalan kebenaran yang berikutnya, ada terlalu banyak booby trap, terlalu banyak ranjau-ranjau darat. Tapi itu semua Tuhan buat lewat. Karena orang Majus itu tulus. Nggak mungkin Tuhan izinkan mereka dipermainkan oleh setan. Tanpa disadari pun ternyata Tuhan lindungi loh. Waktunya mereka diinterogasi itu bisa tepat sekali. Mereka bahkan berhadapan dengan seorang yang kelihatannya saleh, padahal di dalamnya tersimpan bisa ular naga. Herodes itu punya false motivation atau motivasi hatinya itu jahat. Apalagi dia sudah dihinggapi iri. Orang ini cemburu, iri hati. Waduh, terlalu banyak lah yang namanya booby trap atau perangkap burung itu. Tapi aneh ya, kalau kita memang diizinkan Tuhan jatuh, hancur di tangan setan, dari dulu kita sudah habis. So far sampai hari ini Tuhan sudah tuntun kita Ebenezer, artinya sejauh ini Tuhan telah menyertai. Masa Tuhan gak bisa sertai sih tahun depan? Saya yakin satu hal, yang ini gak perlu dinubuatkan, ini fakta lapangan. Tahun yang akan datang ini banyak booby trapnya, banyak ranjau-ranjaunya. Untuk setiap kita apapun profesinya. Tapi kuatkan hatimu, jangan hambar. Berbesar hatilah. Kalau Tuhan yang pimpin, aman. Aman. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Lihat itu hatinya tulus. Waktu ketemu Yesus happy dia. Tapi orang kalau hatinya gak benar ketemu Yesus, aduh, dia langsung lari. Atau paling tidak, kalau dia ketemu Yesus, langsung dia salah tingkah. Kalau ini sukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu ayat 11 dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Orang Majus sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kadang-kadang ada asumsi yang salah. Gara-gara mereka memberikan 3 hadiah, kita juga mengira bahwa orang Majus itu jumlahnya 3. Tapi di seluruh pasal ini, tidak ada tuh jumlah orang Majus berapa. Yang ditulis hanyalah secara majemuk orang-orang Majus dari timur. Saya tidak tahu jumlahnya 3 atau berapa. Tapi mereka semua sujud menyembah. Mungkin orang Majusnya lebih banyak daripada yang kita kira. Tapi mereka memberi 3 jenis persembahan. Mereka memberi emas mereka,
memberi kemenyan dan mur. Kenapa mereka memberikan persembahan ini? Karena Yesus masih bayi, Maria dan Yusuf bukanlah keluarga yang kaya. Dan mereka butuh modal untuk membesarkan anak ini, yaitu anak Allah. Dikasih emas, mungkin untuk biaya sekolahnya, untuk memberi pakaian, dan untuk susunya. Untuk memberikan gizi kepada anak ini, karena anak Allah tidak boleh malnutrisi. Mereka memberi kemenyan. Kemenyan itu ini pemberian semua yang berguna. Kemenyan itu bukan untuk kebutuhan pokok mereka. Kemenyan itu mungkin wangi-wangian beserta pakaiannya. Orang-orang Majus itu kan pakaiannya bagus-bagus, pasti dikasih sesuatu lah beserta dengan kemenyan itu. Dan dikasih mur itu kotak obat antiseptiknya. Ya, jaga-jaga kalau anaknya itu tidak enak badan, digosok, namanya Tuhan Yesus. Anak manusia bukan hanya anak Allah. Bisa aja waktu main-main sama-sama teman-temannya, lalu kotor kakinya, lalu nanti dibasuh dengan sabun, termasuk dari mur itu, semua bahan-bahan pembersih. Luar biasa ya. Tapi Tuhan gak butuh semua itu sekarang. Tuhan sudah ada di sorga di sebelah kanan Allah Bapa. Yang Tuhan butuhkan hanyalah hidupmu. Jadi, segala tuntunan ilahi, kalau Tuhan pimpin kita di depan, saya tahu alamat terakhirnya itu selalu adalah ini. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuntunan apapun juga, sekalipun kita kelihatan berkat, kita alami mujizat sekalipun, kalau ujungnya hidup kita tidak dipersembahkan untuk Tuhan, itu bukan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu selalu berakhir pada ini. Manusia mempersembahkan hidupnya dan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan berkenan pada Allah. Yesus tidak butuh emas, kemenyan, dan mur, sekalipun kita bisa memberikan persembahan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Tapi semua dimulai dengan mempersembahkan hidup kita dulu dan mempersembahkan hati kita. Ujung tuntunan ilahi ternyata adalah itu. Orang Majus tidak dituntun ke Bethlehem atau ke Palungan saja. Orang Majus dituntun untuk menyembah Yesus. Akhir tuntunan ilahi sekali lagi selalu adalah worship. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya. Mereka dari luar negeri ya, melalui apa? Jalan lain. Karena mereka diperingatkan dalam mimpi. Nah, di situ mereka baru menyadari, oh begitu. Saya yakin yang dapat mimpi bukan hanya satu saja orang Majus. Orang Majusnya ada berapa? Lebih dari 3, 7, 10? Masing-masing dapat mimpi. Tuhan itu fair ya. Tuhan kalau mau berbuat sesuatu itu selalu memberi kita peneguhan. Minimal 2-3 orang dari 7-10 itu mungkin akan mendapatkan mimpi yang sama. Mereka bangun dan berkata, kita mimpi yang sama. Jangan pergi ke raja itu lagi. Raja orang Yahudi itu ternyata jahat. Orang-orang Majus ini polos. Kalau nggak polos, nggak mungkin cari Tuhan. Dan mereka akhirnya diperingatkan, jangan kembali kepada Herodes. Tuhan itu pasti meneguhkan kita di setiap keputusan penting. Tuhan pasti kasih kita konfirmasi juga bisa lewat orang lain. Tuhan pastinya memberi kita konfirmasi lewat firman yang kita terima. Karena firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan, firman itu tuntunan. Tapi Tuhan juga akan menciptakan keadaan sekeliling kita untuk bisa meneguhkan. Jangan keraskan hatimu kalau Tuhan sudah berkata jangan. Atau janganlah tahan hatimu kalau Tuhan berkata jalan. Tuhan pasti menguatkan. Saya mau tambahkan sesuatu, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya sebut ini the disguised blessing of reroutes. Kalau kita itu mau jalan ke situ, kita jangan mempeng aja mau jalan. Kalau Tuhan berkata, kalau Tuhan izinkan kita itu harus tempuh jalan lain, jangan ngamuk sama Tuhan. Tuhan kok tidak terjadi sesuai dengan ekspektasiku. Kok semua tidak terjadi sesuai dengan perencanaanku. Kadang-kadang Tuhan juga bawa kita ke jalan bawah, sedikit lembah. Jangan marah. Sebab jalan yang kau pilih itu, kalau Anda bersikuku dan keras kepala teruskan, bisa-bisa ujungnya maut. Saya percaya itu orang-orang Majus gak akan aman-aman. Herodes itu kan paranoid, cemburuan. Mungkin ditahan dulu. Kalau mereka kembali ke Herodes, mereka gak nurut. Nggak bisa. Ini sudah jalan yang kami sudah susun di peta. Jangan terlalu kaku gitu loh. Boleh orang punya perencanaan, tapi Tuhan harus punya kata terakhir. Kalau Tuhan berkata reroute atau mutar,
muterlah di padang gurun. Jangan kita kepahitan, jangan kecewa, apalagi putus asa. Buat apa putus asa kalau Tuhan yang tuntun kita? Melalui jalan lain, ada reroute, ya, ada ganti rute. Kalau itu enggak terjadi, orang mereka Majus ini akan kembali ke Herodes. Mau tahu kira-kira apa terjadi? Saya hanya bisa imajinasi. Herodes pasti tahan mereka, dilayani sebentar, tapi dia akan kirim algojonya langsung ke palungan itu, langsung door to door, langsung ke pintu rumah itu, dan bunuh bayi Yesus. Anda kira orang Majus akan aman? Setelah kembali dapat informasi bayi sudah mati, orang Majus itu pasti dibunuh sama Herodes semua. Kenapa? Kamu kok nggak sembah aku sebagai raja? Dia spare, dia selamatkan nyawa mereka karena dia masih butuh clue, dia masih butuh tips, dia masih butuh infonya. Tapi setelah itu pasti dibunuh. Kenapa kamu tidak mengakui aku sebagai raja Israel? Kenapa kamu akui dia sebagai raja Yahudi? Saya percaya orang-orang Majus itu jikalau mereka terima Yesus dan mereka masuk ke sorga, suatu hari mereka akan cerita sama kita, untung kami ganti rute. Puji Tuhan ya, karena itu jangan marah ya kalau hidup kita lebih slow dari yang kita kira atau lebih cepat dari yang kita duga. Loh, aku maunya pelan-pelan, kenapa aku sekarang langsung diangkat, suruh melayani, sudah jadi pemimpin lagi. Wow, percayalah itu pasti berguna dalam hidupmu. Atau kita yang mau terburu-buru, tergesa-gesa lakukan sesuatu, Tuhan bilang tunggu dulu, kita nggak mau. Kita terabas saja, kita sikatlah ceritanya, akhirnya kita kena batunya. Dan masa tunggu kita untuk pulih itu lebih lama daripada apabila kita mau menunggu sebelum melangkah. Akhirnya toh nunggu pula, lebih lama sakit lagi. Kalau tadi kan nunggu hanya menanti janji. Menanti Tuhan kasih lampu hijaunya sama kita. Kalau Tuhan suka kita kasih kita lampu jalan, kita jalan. Kita nggak nunggu lagi. Langsung kemuliaan Tuhan itu instan. Saya kasih 3 poin untuk Anda catat sebagai tuntunan di akhir tahun dan akhir tahun ini. Kalau Tuhan yang pimpin aman, nomor 1. Kalau Tuhan diizinkan berjalan di depan, Dia buka jalan melalui semua obstacles atau melalui semua rintangan. Tuhan akan clear, Tuhan akan pasti bereskan. Dan Tuhan juga akan terangi jalan kita. Selalu ada pewahyuan, ada mimpi lah, ada peneguhan. Dan Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk berjalan bersamanya. Tuhan yang memberi kita courage atau keberanian. Tuhan juga yang memberi kita strength, memberi kita kekuatan. Percayalah kalau Tuhan diizinkan jalan di depan, kita tidak akan gembos kekuatan. Tuhan akan terus supply kekuatan di belakangnya, yaitu kita yang mengikutinya. 2, kalau Tuhan adalah pemimpin kita, jangan banyak bicara. Orang yang bisa menjaga rahasia Allah biasanya akan naik hidupnya. Tapi jangan hanya rahasia Allah dijaga, rahasia manusia juga. Bagaimana kita bisa mengasihi dia yang nggak kelihatan, kalau yang kelihatan kita khianati. Mau tahu nggak? Tipe orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh jadikan Kristus pemimpinnya, atau tipe-tipe manusia pada umumnya yang tidak ada Allah di dalam hatinya, bocor mulutnya. Nggak bisa jaga rahasia orang lain malahan, nggak bisa jaga rahasia teman. Saya kalau disumpah oleh orang untuk jaga rahasianya, saya tidak mau. Karena saya harus bisa mengelola dulu informasi ini untuk apa, penempatannya harus tepat. Jadi kalau saya diomong sama orang, saya beritahu kamu satu rahasia, kamu tidak boleh bilang sama siapa-siapa. Saya bilang, kalau kamu merasa tidak percaya sama saya, janganlah beritahu saya. Tapi kalau kamu percaya saya, izinkan saya dengar dulu. Kalau kamu anggap saya orang Majus yang bijaksana, Anda beritahu saya dulu, lalu saya nanti akan beritahu Anda apa yang saya mau lakukan. Kalau saya mau bawa info ini kepada orang yang tepat, atau saya arahkan, saya pasti minta izin sama you dulu. Tapi kalau memang ini ternyata sesuatu yang perlu saya rahasiakan dan doakan, saya pasti akan jaga. Jangan mau ya. Tapi kalau sekali kita berkata, ya saya akan jaga rahasia setelah orang itu beritahu, Anda tidak boleh cerita kanan kiri. Dan juga nggak boleh sebagai hamba Tuhan cerita di mimbar. Meskipun khotbah kita itu dibentuk oleh kejadian sehari-hari, tapi kita jangan pernah khianati orang-orang yang mempercayakan sesuatu kepada kita. Ya, ini juga bicara kepada para pengkhotbah, tapi kepada kita semua.
pada umumnya, jaga rahasia, jangan banyak bicara. Apalagi sebelum waktunya, Tuhan ada rencana, kita lagi sudah di depan ini akan terjadi begini, lalu kita cerita kanan kiri, bisa-bisa batal loh. Kita kasih kesempatan orang lain menusuk kita sebelum waktunya. Nomor 3, kalau Tuhan yang pimpin, kita diluputkan dari rancangan setan. Itu pasti. Kita pasti diluputkan dari rancangan setan. Setan tuh gak punya rencana, setan cuma punya rancangan atau short term, jangka pendek. Karena dia bingung, kalau dengan tuntunan Tuhan dalam hidup kita, dia gak tahu what's next, apa selanjutnya. Makanya itu saya kasih rancangan bukan rencana. Setan melalui Herodes punya rancangan, tapi orang Majus diluputkan. Apakah berarti kalau kita izinkan Tuhan yang pimpin hidup kita, kita kan bebas masalah, nggak pernah dicobai? Enggak sih. Yesus dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai setan. Tapi itu bukan rancangan setan. Setan memang merancangkan sesuatu, setan cobai Yesus, tapi Roh Kudus tuntun Yesus untuk menang. Ya kan? Jadi tidak sama ya konteksnya. Tapi yang pasti, kemanapun Tuhan pimpin kita, naik atas ke bawah, ke gunung, ke lembah, kita akan selalu luput dari rancangan setan dan kita akan mengalahkan iblis. Dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus di tahun yang akan datang, Tuhan akan pimpin setiap kita. Sebab kalau Tuhan yang memimpin kita, hidup kita so pasti aman. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan
dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Biarkan Roh Kudus yang menuntun kita. Mari kita berdoa di dalam Roh Kudus. Oramaya maralamaya shandanalamu. Haleluya. Inaramaya shandalamaya se. Yalalamaya shandalamaya se. Yalalamaya shandalamaya shandalamaya maya maralamaya. Oramaya shandalamaya ramaya maralamaya shandalamaya ramaya se. Inaralamaya shandalamaya so. Inaralamaya shandalamaya. Inaralamaya nalamaya shandalamaya se. Oramagamaya shandalamaya se. Haleluya. Ada sebuah pesan hikmat marifat yang berlaku untuk seseorang. Miliki hati yang menimbang-nimbang suara Tuhan. Kalau ini untuk Anda, tangkaplah. Jangan keluar dulu dari pekerjaanmu, jangan quit. Saya tahu Anda di sana ditekan. Dan Anda juga belum punya pekerjaan baru, jangan quit dulu. Persisnya sekarang Anda sudah 7 tahun bekerja di situ, cukup setia Anda. Tetapi 7 tahun 3 bulan, 3 bulan dari sekarang, Anda akan diangkat sebagai direktur perusahaan itu. 7 tahun 3 bulan. Anda seolah mendapatkan sebuah tekad. Setelah 7 tahun, aku akan break free. No, 7 tahun 3 bulan Anda akan diangkat. Tulang ekor seseorang bermasalah dan harus dioperasi. Tapi Roh Kudus berkata tidak akan dioperasi. Anda disembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Tulang yang bengkok itu, yang cacat itu lurus di dalam nama Yesus. Dan semua gejala akibat itu akan pergi lenyap. Tidak ada sama sekali detik saya mengatakannya sekarang. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita semua seperti ini. Tuhan, tuntunlah kami. Saya mau berdoa syafaat untuk kita semua. Tuntunlah hamba-Mu ini. Katakan begitu. Di tahun yang akan datang nanti ya Tuhan Yesus, Kau pimpin kami di depan. Aku tahu akan aman. Semua ranjau-ranjau darat, perangkap-perangkap, jerat-jerat, kami akan lalui. Seperti kaki yang melampaui kalajengking yang menginjak ular. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa keluarga Saat Teduh, Kau jagai. Tidak ada satupun yang akan ditangkap dan dijerat oleh setan. Rancangan setan aku patahkan dalam nama Yesus. Aku minta ya Tuhan Yesus, berkat Tuhan, kebajikan kemurahan yang mengikuti mereka. Bapak terima kasih, berkati setiap rumah tangga kami. Berkati setiap keluarga. Berkati setiap keluarga Saat Teduh dengan kesehatan. Dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama berkata, pimpinlah aku. Pimpin langkahku setiap waktu. Bless everyone, every prayer request dalam nama Yesus. Berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berkati setiap permohonan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku, haleluya. Pimpin langkahku Setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Sambil mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai keluarga saat teduh bersama. Tuhan yang ada di depanmu, Tuhan penutup barismu. Berjalanlah dengan iman dan dalam kemenangan dan dalam berkat-berkatnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord. Shalom semua Tuhan. Mana dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Philip Mantoba. Semua pasti diberkati, amin. Saya percaya saudara-saudari pasti diberkati. Haleluya, haleluya. Kiranya saudara sehat selalu dan panjang umur. Amin. Okay, God bless you. Bye-bye.